Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya di channel Agara Maths. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal SNBT tahun 2023 sebagai soal latihan. Subtes materinya pengetahuan kuantitatif. Bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan di-subscribe ya. Klik tombol loncengnya, agar kamu dapat notifikasi video terbaru dari kami. Soal nomor 1, nilai rata-rata bahasa Inggris dalam suatu kelas yang terdiri dari 14 siswa adalah 6,0 ya. Satu siswa memperoleh nilai tertinggi dan satu siswa lainnya memperoleh nilai terendah. Nilai rata-rata tanpa nilai tertinggi dan terendah juga sama dengan 6,0. Jika nilai terendahnya B, maka selisih nilai tertinggi dan terendahnya adalah. Baik, kita jawab. Nah, kita misalkan terlebih dahulu ya. Misalkan B adalah nilai terendah, yaitu dari soal, dan A adalah nilai tertinggi, dan N adalah jumlah nilai tanpa nilai terendah dan nilai tertinggi ya. Kemudian, rata-rata dari 14 siswa ini adalah 6. Kita bisa buat rata-rata sama dengan 6. Itu artinya, jumlah nilai ya B ditambah N ditambah A dibagi 14 sama dengan 6. Kita peroleh B ditambah N ditambah A sama dengan 6 dikali 14 ya. 6 dikali 14 84 ya. Nah, itu persamaan yang pertama. Kemudian rata-rata 12 siswa ya tanpa nilai tertinggi dan terendah adalah 6 ya. Dari soal juga begitu. Nah, kita bisa buat rata-rata tanpa nilai tertinggi dan terendah, yaitu N dibagi 12 ya, karena N tadi jumlah nilai tanpa nilai terendah dan tertinggi ya. Nah, sehingga N-nya sama dengan 6 dikali 12 sama dengan 72. Persamaan yang kedua. Kita substitusi persamaan kedua ini ke persamaan pertama tadi ya. Kita peroleh ya B ditambah A sama dengan 84 dikurang 72, 12 ya. Sehingga A-nya 12 dikurang B ya. Jadi nilai tertingginya itu 12 dikurang B. Nah, selisih nilai tertinggi dan terendah adalah ya kita bisa cari A dikurang B ya. Karena tertingginya tadi A, terendahnya B. Jadi selisihnya A kurang B. Kita ubah nilai tertingginya dalam bentuk B ya. 12 dikurang B dikurang B lagi sama dengan 12 dikurang 2B ya. Nah, ini jawabannya. Ya, jawaban yang memenuhi di sini adalah B ya. Kita lanjut nomor 2. Soal nomor 2 ya, diberikan kumpulan data 3557B, berapakah banyaknya dari 4 pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas ya. Rata-rata kumpulan data tersebut 6 bila B sama dengan 10, median kumpulan data tersebut 5 bila B sama dengan 8, jangkauan kumpulan data tersebut 6 bila B sama dengan 9, modus kumpulan data tersebut 5 bila B sama dengan 7. Baik, kita jawab ya. Nah, rata-ratanya adalah jumlah semua data, ya, jumlah semua data dibagi banyak data. Nah, sehingga untuk pernyataan pertama, kalau B-nya 10, maka rata-ratanya itu kita tambahkan ya. 3 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 7 tambah 10. B-nya jadi 10 ya, dibagi 5. 30 dibagi 5 sama dengan 6 ya. Nah, ternyata benar, rata-ratanya 6 ya. Pernyataan pertama benar. Pernyataan yang kedua ya. Kalau B-nya 8, maka datanya menjadi ya ini ya 3, 5, 5, 7, 8. Nah, sehingga kita bisa simpulkan bahwa mediannya adalah ini, nilai tengahnya 5 ya, 5. Jadi, pernyataan yang kedua juga benar. Nah, kita lanjut pernyataan yang ketiga. Nah, kalau B-nya 9, maka datanya menjadi 3, 5, 5, 7, 9. Nah, yang ditanya adalah jangkauan. Jangkauan itu yang paling besar 9 ya, dikurangi yang paling kecil. 9 dikurang 3 ya 6. Nah, ternyata pernyataan 3 juga benar ya, jangkauannya 6. Nah, pernyataan yang keempat, modusnya 5 bila B-nya 7. Kalau B-nya 7, datanya menjadi 3, 5, 5, 7, 7. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa data ini menjadi memiliki modus 2 ya, yaitu 5 dan 7. Karena 5 ada 2 dan 7 juga ada 2. Nah, sedangkan di sini disebutkan bahwa modus kumpulan data tersebut 5. Nah, sedangkan modusnya 5 dan 7 kalau B-nya 7 ya. Jadi pernyataan keempat salah ya. Oke, jadi jawabannya ya, ada 3 pernyataan yang bernilai benar. Jawabannya D ya. Kita lanjut nomor 3.
Soal nomor 3 ya, sebuah kotak bersisi 5 bola merah dan 3 bola kuning akan diambil sebuah bola secara acak berturut-turut sebanyak 2 kali tanpa pengembalian. Misalkan B menyatakan kejadian terambil kedua bola berwarna merah dan PB menyatakan peluang kejadian B. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q bernilai berikut yang benar ya? Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? Ya, ini P-nya adalah PB ya, peluang kejadian B, dan Q-nya 3/14. Oke, kita bahas. Nah, kita tahu bahwa peluang kejadian B itu sama dengan NB ya, banyak kejadian B dibagi NS, banyak ruang sampel ya, semua kejadian. Nah, di sini NB-nya adalah kejadian terambilnya bola berwarna merah ya, kedua bola berwarna merah. Di sini tanpa pengembalian. Itu artinya kalau pengambilan pertama terambil merah berarti kombinasi 51 ya. Kita kalikan karena tanpa pengembalian berarti merah sudah berkurang 1. Itu artinya merah tinggal 4. Nah, terambil merah pada pengambilan kedua itu kombinasi 41 ya, banyak caranya. Nah, sehingga hasilnya adalah 5 dikali 4 ya. Kombinasi 51 5. Kombinasi 41 ya 4. 5 kali 4 20. Nah, banyak kejadian B ada 20 ya. Nah, untuk NS-nya, banyak semua kejadian atau ruang sampelnya ya, itu kombinasi 81 ya. Karena 5 tambah 3 8 ya. Dikali dengan kombinasi 71. Kenapa 71? Karena tadi bola merahnya sudah terambil 1 ya. Sehingga ruang sampelnya berkurang 5 tambah 3 8 dikurangi 1 jadi 7 ya. Nah, kombinasi 81 itu 8, kombinasi 71 itu 7. 8 kali 7, 56. Nah, langsung saja bahwa peluang kejadian B itu adalah NB ya 20 per NS-nya 56. Nah, sama-sama kita bagi berapa nih? Kita bagi 4 ya. Kita bagi 4, ini 5, ini 14. Nah, sehingga kita peroleh bahwa P-nya sama dengan peluang B ya, sama dengan 5 per 14. Jadi P-nya lebih besar dari Q, karena Q-nya 3 per 14 ya. Jadi jawabannya di sini A ya, A. Oke, kita lanjut nomor 4. Soal nomor 4 ya, sebuah kotak berisi 5 bola merah dan 3 bola kuning ya, akan diambil sebuah bola secara acak berturut-turut sebanyak 2 kali tanpa pengembalian. Peluang terambilnya kedua bola berwarna sama adalah ya, berwarna sama ya. Nah, kita bahas. Nah, peluang B ya, peluang kejadian B itu sama dengan ya, banyak kejadian B dibagi banyak semua kejadian atau ruang sampelnya ya. Nah, misalkan B itu kejadian terambilnya kedua bola berwarna sama. Ada 2 kemungkinan terambilnya kedua bola berwarna sama tanpa pengembalian ya. Kemungkinan pertama itu kedua bola terambil berwarna merah ya. Kalau kedua bola terambil berwarna merah, itu artinya banyak kemungkinannya ya, kombinasi 51 ya terambil. Nah, dikali kombinasi 41 loh. Kenapa 4? Nah, karena tadi tanpa pengembalian ya, itu artinya merah sudah terambil 1, tinggal 4 ya. Ya, ambil lagi 1. Nah, jadi banyak caranya itu kombinasi 41 gitu ya. Kombinasi 51 dikali kombinasi 41 sama dengan 20. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, kalau kedua bola terambil berwarna kuning, ya itu. Jadi banyak kemungkinannya. Kombinasi 31 ya, karena bola kuning tersedia 3. Nah, dikali dengan kombinasi 21, ini pun sama. Nah, jadi kuningnya berkurang 1 ya, tinggal 2 ya, sama dengan. Nah, kombinasi 31 dikali kombinasi 21 itu 6 ya, 3 kali 2. Nah, sehingga banyak semua kejadian B-nya mungkin itu 20 ditambah 6, sama dengan 26 ya. Nah, NS-nya kita pasti tahu ya, kombinasi 81 dikali kombinasi 71 ya, sama dengan 56. Nah, kemudian langsung kita cari peluang kejadian B-nya sama dengan NB ya, banyak kejadian B tadi ini 26 per NS-nya 56 ya. Sama-sama kita bagi 2 ya, kita bagi 2. 26 dibagi 2 13, 56 dibagi 2 28 ya. Jadi jawabannya C ya, 13 per 28. Oke, kita lanjut nomor 5. Soal nomor 5 ya, sebuah kotak berisi 5 bola merah dan 3 bola kuning akan diambil sebuah bola secara acak berturut-turut sebanyak 2 kali dengan pengembalian ya. Peluang terambilnya kedua bola berwarna sama adalah.
Ya, kita bahas. Nah, di sini peluang kejadian B jelas ya. Banyak kejadian B dibagi dengan banyak ruang sampel ya, atau semua kejadian yang mungkin. Nah, misalkan B itu kejadian terambilnya kedua bola berwarna sama. Ada dua kemungkinan terambilnya kedua bola berwarna sama dengan pengembalian ya. Kemungkinan pertama, kalau kedua bola yang terambil itu berwarna merah. Jadi banyak kemungkinannya kombinasi 51 ya, karena merahnya ada 5 ya, diambil 1 berarti banyak caranya kombinasi 51 ya. Dikali dengan kombinasi 51 loh. Kenapa sama? Nah, karena tadi dengan pengembalian. Jadi merah itu dibalikkan lagi ya. Nah, jadi cara mengambil yang kedua juga, pengambilan kedua juga ya sama. Kombinasi 51 karena bola merahnya sudah dikembalikan lagi ya. Nah, sama dengan ya kombinasi 51 itu 5 dikali kombinasi 51 itu 5, 5 kali 5 25. Nah, pada kemungkinan kedua yaitu kedua bola terambil berwarna kuning. Nah, kalau keduanya berwarna kuning, banyak kemungkinannya itu ya, ini ada 3 bola kuningnya. Jadi kombinasi 31 dikali kombinasi 31 karena kuningnya dikembalikan lagi pada pengambilan kedua ya. Nah, jadi jawabannya 3 kali 3 sama dengan 9. Jadi banyak semua kejadian B yang mungkin itu 25 ditambah 9 sama dengan 34. Nah, kemudian NS-nya ya, ruang sampelnya itu kombinasi 81 dikali dengan, nah karena pengambilan pertama dikembalikan, nah jadi untuk pengambilan kedua itu cara mengambilnya sama dengan cara mengambil pengambilan pertama, itu kombinasi 81 juga ya. Jadi kombinasi 81 dikali kombinasi 81 sama dengan 64 ya. Nah, sehingga kita peroleh peluang kejadian B sama dengan 34/64 ya. Sama dengan ini sama-sama dibagi 2 ya, 17/32. Oke, jawabannya di sini D ya, D. Demikian 5 soal dari kami, mudah-mudahan bermanfaat ya. Selamat mempersiapkan untuk SNBT tahun 2023 ya. Semoga lulus di perguruan tinggi negeri yang diinginkan ya. Nah, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.